Jamaah Allah pada malam ini yaitu kita kedatangan mahasiswa dari Pondok Al-Iman Pontianak yang letaknya di Jalan Karya Pal 9, yaitu beliau adalah mahasiswa semester akhir dalam rangka ngasih kajian atau pelatihan silat jadi ya yang akan disampaikan oleh Ustaz Eko Yanto. Pada beliau waktu dan kesempatan persilakan, walaupun zamannya mau maaf kondisinya hujan, biasanya yang bilang amin di kondisi hujan, mohon maaf atas tidak kenyamanan Ustaz mungkin ya setelah yang mungkin kita sampaikan. Mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, tak berhenti lisan kita untuk mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat, rahmat, karunia serta taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di Masjid As-Salam di Kota Pontianak ini walaupun dalam kondisi hujan. Begitu juga nikmat mengenal pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang dengannya kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Begitu juga nikmat pendengaran, penglihatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Yang mana kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mensyukurinya. Tentunya tulus dari lubuk hati yang terdalam. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalaulah kalian bersyukur kepada kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku pada kalian. Namun jika kalian kufur, tidak bersyukur kepada nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Begitu juga kita aturkan puji salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik yang mengemban di salam langit, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, yang telah Allah sempurnakan fisiknya, ilmunya, akhlaknya, serta jauh nasabnya. Yang dengan beliau Allah mengeluarkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari buruknya, bobroknya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan menuju cahaya Islam yang terang benderang seperti sekarang. Salawat dan salam kita ucapkan juga untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, begitu juga untuk orang-orang yang meniti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKI Masjid As-Salam yang telah bersedia memberikan sedikit tempat dan waktunya kepada kami untuk menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama yang kami dapatkan dari perkuliahan kami di Al-Iman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan kepada Al-Ustaz dan Sudiwan Hafizahullah Ta'ala selaku Kepala Pondok Pesantren, Kepala Pimpinan Kuliah Tahfiz dan Syariah Al-Iman Pontianak. Begitu juga kepada Al-Ustaz Muhammad Ghani Dawari selaku Ketua Divisi Program S1 Al-Iman Pontianak. Lalu kami ucapkan juga terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu jamaah salat maghrib berjamaah di malam hari yang penuh berkah ini. Amma ba'd, sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya adalah Eko Widayanto. Saya adalah mahasiswa semester akhir di Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah S1 Al-Iman Pontianak, yang mana agenda kita pada malam hari ini merupakan salah satu dari tugas akhir saya untuk menyelesaikan perkuliahan saya di kampus tersebut. Amma ba'd, jamaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara zikir yang sunnah untuk diucapkan pada pagi dan petang adalah zikir yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, yang artinya aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Yang mana zikir ini sunnah dibaca ketika pagi hari ba'da subuh 3 kali, begitu juga ketika ba'da salat asar 3 kali. Yang mana utamanya sangat banyak sekali. Di antaranya hadis dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah." Barang siapa yang mengucapkan pada waktu petang, begitu juga pada waktu pagi 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka pantas baginya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang mana zikir ini dijadikan zikir mutlak, yaitu zikir yang tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, begitu juga tidak terikat jumlah. Jadi bebas semua diucapkan kapanpun, dimanapun, dan berapapun jumlahnya, maka balasannya sangat besar. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengucapkan aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Begitu juga keutamaan yang ketiga diantaranya adalah orang yang mengucapkan zikir ini dengan tulus dari lubuk hati terdalam, dengan penuh keyakinan dan keimanan, serta mengamalkan konsekuensinya, maka akan merasakan lezatnya keimanan, akan merasakan manisnya keimanan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulah." Telah merasakan manisnya keimanan orang-orang yang ridha, suka Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Masya Allah, keutamaan yang sangat luar biasa dengan zikir yang ringan untuk diucapkan. Bapak, Ibu, para jamaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan zikir ini, tentu kita bertanya-tanya, kenapa Allah memberikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan, melafalkan, membaca, serta mengamalkan konsekuensi dari zikir ini. Tentu ada makna tersirat dari zikir ini. Di antaranya yang pertama adalah ada kaidah yang berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jadi ketika seseorang ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang dia sembah, maka pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hamba tersebut ridho pada hari kiamat kelak, yaitu dengan memberikan pahala yang begitu besar kepada hamba tersebut. Di antaranya yang kedua, makna ridho terhadap sesuatu artinya merasa cukup sehingga tidak perlu mencari yang lain lagi. Sehingga tatkala seseorang ridho Allah sebagai Tuhannya, maka artinya dia mencukupkan Allah sebagai Tuhannya. Dia tidak mencari Tuhan yang lain lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya, hidupnya, matinya, salatnya, sembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ridho dengan menjadikan Islam sebagai agamanya, artinya seorang tersebut tidak perlu lagi mencari agama selain Islam. Islam sudah cukup baginya. Aturan-aturannya begitu indah, sempurna, dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Bahkan masalah urusan toilet,
masalah toilet diatur oleh Islam, yang kita tidak ditemukan di agama lain. Masalah tidur, masalah bangun tidur, masalah makan, masalah minum, semuanya komprehensif, lengkap diatur dalam Islam. Maka kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim. Begitu juga ketika kita menjadikan Muhammad SAW sebagai nabi kita, maka kita pun harus ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita. Artinya kita tunduk kepada aturan-aturan yang telah beliau perintahkan. Begitu juga segala yang beliau larang kita jauhi. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terimalah, amalkanlah, dan apapun yang beliau larang maka tinggalkanlah, jauhilah. Dan poin yang ketiga yaitu jika kita cermati tiga hal di atas, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Tiga hal ini adalah tiga hal yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Yang setiap dari kita, saya, bapak, ibu semuanya, ketika meninggal dunia pasti akan ditanya di alam kubur. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Dan ketiga hal ini tidak akan bisa kita jawab dengan hafalan semata. Walaupun kita hafal mati di dunia ini, namun ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kita mampu menjawabnya. Dikarenakan Allah taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat adalah fase pertama. Kehidupan akhirat adalah alam kubur. Inna awwalu manazilil akhirah al-qabr. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah fase pertama dari kehidupan akhirat. Ya. Dalam sebuah riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayat yang sahih. Suatu ketika Utsman bin Affan pernah melewati suatu kuburan, maka beliau pun menangis hingga membasahi jenggot beliau. Maka ketika itu sahabatnya heran, sahabat-sahabat beliau yang bersama beliau heran. Maka sahabatnya bertanya, "Tadhkurul jannata wan nar wa la tabki, wa tabki min hada?" Wahai Utsman, wahai khalifah, engkau ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis. Namun kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwal manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur adalah fase pertama dari kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seseorang selamat dari siksa kubur, yaitu dia mampu menjawab pertanyaan di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun ketika seseorang tidak selamat dari siksa kubur, maka ketahuilah kehidupan setelahnya akan sangat lebih berat. Maka pantas bagi kita untuk mempelajari terkait tiga hal ini, yaitu tentang makna siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Begitu juga apa itu agama Islam. Begitu juga yang ketiga, siapa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga hal ini tidak akan bisa kita imani dengan benar. Tidak akan bisa seseorang beriman dengan benar tentang tiga hal tersebut kecuali dengan belajar. Kecuali mau tidak mau dia harus belajar dan mengenakan konsekuensinya. Jemaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita bahas lebih lanjut terkait makna Islam, terkait indahnya Islam.
Seorang muslim yang benar imannya, seorang muslim yang benar keimanannya, pasti dia ridho kepada agama Islam sebagai agamanya, tidak membencinya, tidak membenci hukum-hukum dan syariat yang ada di dalamnya, dikarenakan semua itu adalah aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Karena ketika seseorang membenci agama Islam, maka secara otomatis dia bukanlah bagian dari agama Islam. Dikarenakan Allah taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka sesungguhnya benci kepada apa yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amal-amal mereka. Sebagai seorang muslim, kita juga harus meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Topik ini kami angkat dikarenakan di zaman yang penuh fitnah ini, seseorang mudah goyah imannya. Maka kita angkat topik ini agar kita semuanya lebih kokoh iman kita, dan agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari pemikiran yang menyimpang yang disebarkan oleh syaitan berbentuk manusia di media sosial. Yang kita lihat, seseorang yang awalnya Islamnya baik-baik saja, tak lama kemudian bisa jadi kafir, bahkan ateis, dikarenakan tersebarnya syubhat atau pemikiran-pemikiran menyimpang ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain Islam. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad, demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini, baik dia Yahudi, Nasrani atau umat yang lain, yang mana dia telah mendengar tentang aku, telah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak beriman kepadaku, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi SAW, kemudian meninggal dunia, maka dia pasti penghuni neraka jahanam. Karena Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merugi. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, baik itu agama Yahudi, Nasrani, atau agama yang lain, maka sekali-kali tidak akan pernah Allah terima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Surah Al-Imran ayat 85. Oleh karena itu, Nabi SAW sampai mengirim surat kepada raja-raja dunia, kepada Kisra, raja Persia, kepada Muqawqis, pembesar Mesir, bahkan kepada Heraklius, raja Romawi pada saat itu. Yang isi suratnya adalah, "Ila Herakal azimir Rum, aslim taslam." Kepada Heraklius, pembesar Romawi, masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Lalu Nabi SAW membawakan firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, yaitu kita
sembah Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah jika kalian berpaling, jika mereka berpaling, maka katakanlah sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengancam Heraklius, mengancam Raja Romawi pada saat itu dengan mengatakan, fa in tawallait fa inna 'alaika itsma arisiyin. Heraklius, engkau Raja Romawi, jika engkau tidak beriman, jika engkau berpaling, tidak beriman kepada aku, tidak beriman kepada agama Islam, maka engkau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Begitu juga Nabi kirim surat kepada raja-raja dunia yang lain seperti Bahrain, Mesir, Persia, dan lain-lain, yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ingin seluruh manusia memeluk agama Islam. Seluruh manusia di alam semesta ini memeluk dan merasakan manisnya Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Para jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mencoba menghitung nikmat Allah kepada kita semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita lebih bersyukur terhadap nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat Islam yang sangat luar biasa ini. Di zaman ini kita melihat miliaran manusia yang kurang lebih jumlahnya 8 miliar manusia di atas muka bumi ini, dan masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk seperti menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kuburan, bahkan ada yang menyembah hewan yang hina seperti tikus, monyet, dan sapi. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari banyak orang tersebut untuk memeluk agama Islam, memilih kita dari miliaran manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, Dzul Jalali wal Ikram. Jadi nikmat hidayah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah sesatkan orang yang Allah kehendaki. Allah taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin beri dia kebaikan, Allah buka dadanya, Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Namun jika Allah inginkan kesesatan bagi seseorang, Allah jadikan dadanya sempit, dadanya sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Juga sabda Nabi SAW, "Man yahdihillahu fala mudilla lah." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang untuk sesat, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalaulah hidayah berbanding lurus dengan kecerdasan, maka tentu orang-orang Jepang, orang-orang Eropa yang IQ-nya di atas level, di atas rata-rata, itu lebih pantas untuk membawa Islam. Namun kita lihat sebagian dari mereka, bahkan sebagian besar dari mereka, memiliki IQ yang tinggi, memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Namun mereka menyembah matahari, menyembah sapi, menyembah makhluk, menyembah nabi, menyembah manusia, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah tetapkan kesesatan baginya, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kita lihat orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka mengerti bahasa Arab, mereka paham isi Al-Quran,
Mereka sholat di belakang Nabi SAW. Mereka ikut taklim bersama Nabi SAW. Mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Dan namun mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Karena apa? Karena Allah inginkan kesesatan bagi mereka. Begitu juga orang-orang Yahudi yang mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, orang-orang Yahudi, orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun dikarenakan hasad dan tentunya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberikan hidayah kepada mereka, mereka tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat Abu Thalib, paman Nabi SAW, paman yang sangat cintai Nabi SAW, yang bahkan Nabi SAW menganggap Abu Thalib adalah ayahnya sendiri. Sampai di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada beliau, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah sebagai pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Mata ala dini Abdul Muttalib. Beliau meninggal di atas agama nenek moyangnya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu santunnya beliau mendakwahkan ayahnya, namun ayahnya tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang istrinya dan anaknya masuk pada neraka jahanam. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi, istri beliau masuk ke dalam neraka jahanam. Maka kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan mati dalam keadaan beriman. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukuri nikmat Islam ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mengetahui bahwasanya hidayah adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidayah ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut kepada, Allah sesatkan orang yang Allah kehendaki. Di perang Uhud ada seorang namanya Al-Usayrim, yang mana Al-Usayrim ini adalah penduduk Madinah dan beliau tidaklah beriman kecuali sesaat sebelum perang Uhud. Ketika perang Uhud, beliau masuk Islam pada waktu duha, pada waktu pagi hari, dan beliau meninggal dunia sebelum waktu zuhur. Namun Nabi SAW bersabda bahwasanya Al-Usayrim di surga. Beliau adalah penghuni surga dan beliau belum sempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu sujud. Masya Allah, orang yang awalnya menentang Islam, orang yang awalnya tidak menerima Islam, namun ketika Allah memberikan hidayah kepadanya, maka lihatlah, langsung mati syahid dan masuk surga. Begitu juga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Umar? Umar dulunya di waktu awal-awal Islam merupakan musuh Islam. Beliau adalah salah satu dari orang-orang yang menyiksa para sahabat di kota Mekah. Namun dengan sebab doa Nabi SAW, maka Umar bin Khattab memeluk Islam, bahkan menjadi manusia terbaik kedua setelah Nabi dan Rasul dan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, bahkan sampai di akhir hayatnya. Maka sesempat-sempatnya kita untuk mensyukuri nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan nikmat ini dalam hati kita hingga akhir hayat menjemput. Jemaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersegera berbuat kebaikan.
dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili al-mudlim." Hendaklah kalian bersegera berbuat amal kebajikan sebelum datangnya fitnah, yang mana fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sampai begitu gelapnya, kata Nabi SAW, orang-orang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya seorang masih muslim, masih mukmin, dan sorenya sudah kafir. Begitu juga sorenya mukmin, paginya kafir. Dikarenakan apa? Di zaman fitnah tersebut, seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan tersebar pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang menyebabkan seseorang mudah terfitnah, mudah untuk merubah akidahnya, mudah untuk merubah agamanya. Kita lihat betapa banyak orang yang murtad di akhir hayatnya, yang awalnya seorang alim, seorang yang soleh, yang rajin ke masjid, namun di akhir hayatnya, na'udzubillah, mati dalam keadaan ateis. Di antaranya Abdullah Al-Qasimi, ulama mutaakhirin, ulama yang meninggal pada abad 20-an kemarin, yang mana beliau pernah menulis sebuah buku yang judulnya adalah peperangan antara Islam dan penyembah berhala, yang mana buku tersebut dikatakan oleh para ulama di zamannya merupakan kunci surga, saking hebatnya buku tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau Abdullah Al-Qasimi ini di akhir hayatnya meninggal dalam kondisi ateis. Meninggal dalam kondisi ateis. Maka kita tidak bisa jamin diri kita akan selamat di akhir hayat. Maka di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami, tetapkanlah aku, tetapkanlah hatiku di atas agama Islam ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Maka hendaknya juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ingat nikmat-nikmat Islam, nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala selalu beri kepada kita dan mewafatkan kita dalam kondisi Islam. Maka oleh karena itu kesimpulannya adalah dinamakan Islam dikarenakan seseorang yang mengaku Islam wajib untuk istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tidak boleh seseorang untuk menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang untuk membenci salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang benar imannya, maka dia akan sami'na wa ata'na, akan mendengar, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah, dan apa yang beliau larang maka jauhilah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya, namun beliau berbicara menurut apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka di akhir perjumpaan kita pada malam hari ini, maka hendaknya kita senantiasa mengamalkan zikir tadi, zikir pagi dan petang, begitu juga zikir mutlak, begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Begitu saja yang dapat kami sampaikan dengan waktu yang terbatas dan sudah mendekati sholat Isya. Kita akhiri dengan membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la